Yuk kita ikut itu. Oke. Halo. Hari ini Hai, saya guys. sama my friend Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Om Didi. Ya, siap. Siap. Awet muda nih. Awet tua justru. Dari muda udah tua mukanya, jadi sekarang masih tua tetap tua gitu. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau bicara tentang awet muda, memang dari dulu sama sekarang nih nggak berubah ya. Ya alhamdulillah, positive thinking aja. Jadi kalau hidup buat saya tuh harusnya jangan dipikirin. Itu yang bikin kita jadi cepet tua. Hidup itu kita jalanin. Karena biar bagaimanapun juga masalah apapun yang kita hadapi ya tetap harus kita hadapin. Kalau nggak kita hadapin, masalahnya akan lebih lama selesainya. Sip, setuju. Gitu. Setuju. Kalau mau lebih cepat, hadapin. Mau Setuju. pahit, mau manis, itu yang namanya ujian dari Allah. Itu salah satu kiat yang dilakukan Fadlan ya. Betul banget. Nah, tapi ada banyak kiat loh yang dilakukan oleh Fadlan sampai saat ini awet mudanya tuh nggak ketolongan. Bisa ya, Masya Allah. Iya, nggak ketolongan. Bahkan banyak teman mengatakan ya, bilangnya gini, Fadlan dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Tapi ngomong-ngomong yang berubah tuh apa sih kalau ada perubahan gitu loh? Yang berubah itu pasti dari perut ke bawah. Oh gitu. Dari perut ke atas insya Allah nggak berubah-berubah banget gitu. Oke. Sekarang ini anak berapa? Anak 6. Siap. Anak sekarang 6, alhamdulillah. 5 udah pada gede-gede. Allah dikasih percayaan lagi. 1 yang bayi sekarang lagi usia 7 bulan. Punya anak 6 berarti di luar program pemerintah dong, An? Nah, kita sambil jalan nih, Bos. Yoi. Sebenarnya kalau gua program pemerintah itu kan dulu adanya tuh untuk KB ya kan. Tapi kalau gue sih pada dasarnya program pemerintah itu tidak pernah keluar dari konsep program agama. Karena prinsip yang gue pegang adalah bahwa Rasulullah akan berbangga-bangga nanti di akhir zaman saat nanti di Yaumul Mahsyar. Rasulullah akan bilang, wah ini umatku gitu. Jadi Rasulullah akan berbangga akan umatnya yang banyak. Oh Nah, gitu. Insya Allah gua akan lurus kita ya. Kita akan mendukung Rasulullah yang banyak umatnya nanti pas saat di Yaumul Mahsyar. Kanan nih. Iya. Nah, jadi masalah anak bagi Fadlan itu sunnah ya. Sunnah insya Allah banyak tuh sunnah. Kita ambil kanan lagi Betul, Bos, masuk betul, Bos, boleh, betul. Bos. Ini ada mobil. Masih bisa ambil kanan dikit. Oh siap. Sep, lurus. Nah, Sip, kita ambil kanan tuh. jadi punya 6 anak, nggak ada rencana lagi Kalau Allah kasih lagi alhamdulillah. sampai tahun berapa? Sampai nanti kan perempuan itu kan ada batasnya. Ya insya Allah kalau misalkan memang Allah masih percayain lagi, kenapa harus menolak? Karena anak itu rezeki dari Allah. Rezeki yang besar yang tidak ternilai harganya adalah anak. Oke, setuju. Jadi kalau kita punya anak udah sekarang udah dewasa ya, jadi antara anak dengan bapak tuh udah kayak kakak teman. beradik, kayak teman. Iya, Enaknya benar. ya. Benar. Nikah tahun berapa sih, An? Kalau nikah tuh tahun 2002 awal. Waktu itu umur berapa? 25 tahun. Oh, udah nikah ya? Udah nikah. Berani ya 25 tahun nikah ya? Berani dong. Sekarang kan zaman sekarang nih di atas 30 loh cowok-cowok nih. Cowok ya. Iya. Sebenarnya gini, prinsipnya adalah waktu itu orang tua saya kebetulan memang agamanya juga kuat banget. Dia lebih menyuruh ke anak-anaknya untuk nikah muda, maksudnya dalam artian kalau memang sudah mampu ya udah nikah. Kalau apalagi udah ada keinginan hasrat untuk, ya namanya manusia ya pasti ada keinginan hasrat untuk berkeluarga dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang berkeluarga. Oke. Nah ini lebih baik dinikahkan kalau orang tua saya bilang. Setuju. Nah, kalau berarti kalau kita punya anak kan identik sama seks ya, An? Betul, pasti itu bagian penting dari keluarga. 6 Nggak bisa anak kita pisahin. 6 anak nggak pakai ini. Apa tuh? Pengaman? Ramuan. Pengaman nggak penting kali ya. Ramuan sih alhamdulillah sejauh ini tidak ya. Sejauh ini tidak, tapi memang ada beberapa hal yang memang kita harus jaga dari sisi makanan. Jangan terlalu banyak makanan yang berlemak, terus juga olahraga juga harus dilakuin karena biar bagaimanapun juga kondisi badan kita akan menentukan kualitas sperma, kualitas kita untuk melakukan seksnya juga. Itu sangat berpengaruh banget. Jadi dengan cara itu bisa masih strong ya? Insya Allah masih strong. Oh gitu. Insya Allah ya? masih strong. Alhamdulillah masih strong. Alhamdulillah dengan kita jaga pola makan,
olahraga yang teratur, insya Allah Allah akan jaga juga kita. Kalau kita sayang diri kita, pasti Allah akan kasih kita juga yang sayang sama kita. Sedikit agak nyeleneh. Nah, bicara mengenai seks, hubungan seks ML ya, biasanya seminggu berapa kali sih, An? Frekuensinya akan berbeda otomatis. Untuk orang-orang kayak waktu kita umur muda ya, umur 25-an, wah itu asumsinya memang masih kesana aja tuh, sehari bisa nggak bisa dihitung, mungkin dalam seminggu berapa kali, sebulan berapa kali. Setelah pernikahan berjalan lama, ada anak, pasti otomatis frekuensinya akan berkurang karena pertama kesibukan sama anak juga, terus yang kedua juga pekerjaan yang kita lakukan juga kan banyak menyita waktu, dan nggak selalu kita pulang dalam keadaan kondisi fit. Oh gitu. Jadi pasti otomatis ya, orang-orang yang udah berkeluarga pasti akan tahu bahwa setelah perjalanan pernikahan pasti akan berkurang. Cuma frekuensinya tetap harus ada, karena itu penting untuk keharmonisan keluarga. Betul, setuju. Gitu. Kalau bicara mengenai seks, ini boleh sedikit bocoran nggak? Apa tuh? Biasanya melakukan hubungan suami istri butuh pemanasan dulu, atau butuh segera eksekusi, atau ada caraan untuk Kalau saya melakukannya? lebih inilah pentingnya kita tahu agama, ya. Kita harus tahu bahwa istri kita ini bukan binatang. Oke, setuju. Itu yang pertama. Dengan kita melakukan foreplay, ya, otomatis istri kita akan merasa lebih dihargai. Setuju. Ya, buat gue, dan insya Allah ini juga pengetahuan buat teman-teman yang lain. Perlakukanlah istri kamu selayaknya bidadari dan ratunya kamu. Gitu. Jadi dengan begitu otomatis kita juga akan dapat feedback yang seperti itu. Jadi kalau lo mau sesuatu, lo kasih dulu orang yang kayak gitu, baru lo bisa akan nerima hal yang lo mau gitu. Jadi kalau lo misalkan pengen sesuatu yang baik, ya kita ngasih dulu. Jadi prinsipnya adalah give and take gitu. Jangan take and give ya. Oke. Give dulu baru kita bisa take gitu. Oke. Lebih spesifik dong pemanasannya bagaimana, foreplaynya, maksudnya gini. Apakah pada saat kita mau melakukan, kita diranjang misalnya, foreplaynya itu lebih kepada komunikasi atau kepada gerakan-gerakan tubuh? Nah, ini juga penting nih buat diketahui, makanya kita belajar agama tuh menyeluruh ya, masuk ke dalam kalau saya muslim ya, masuk ke dalam agama muslim itu secara kafah, secara keseluruhan. Insya Allah di dalam hadis-hadis Quran juga, hadis-hadisnya Rasulullah juga di situ diajarkan bahwa memang kita harus melakukan foreplay ya. Rasulullah mencontohkan dengan cara bercanda dengan istri di tempat tidur, ngobrol-ngobrol, obrolan suami istri di tempat tidur, ngerayu istri, itu penting loh. Betul. Penting banget. Jadi, loh. Ngerayu istri, atau misalkan kita persiapkan sesuatu hal dari kantor atau dari tempat kita mau ngasih dia surprise, hadiah atau apapun. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh kita lakuin untuk mendapatkan keharmonisan, apalagi kalau kita bertujuan sama istri kita nih pengen melakukan tindakan seksual misalkan gitu. Iya. Nah, ini penting banget, dari ngobrol akhirnya kita pelukan, bisa saling mencium istri, istrinya mencium suami, dan akhirnya bisa sampai terjadilah make love misalkan. Oke. Ya. Kayaknya saya perlu belajar banyak. Masya Allah. Gila luar biasa. Saya jujur malu loh sama Aan loh. Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan buat saya loh secara pribadi. Nah, tapi kita kan perlu tahu ya, kalau biasanya katanya butuh waktu durasi itu lama panjangnya itu relatif ya. Kalau Aan sendiri berapa lama? Kalau buat saya itu yang saya tadi bilang, kita ngasih dulu. Ini waktu eksekusinya. Ya, bener. Kita ngasih dulu, baru kitanya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan kita mau enak, kita kasih enak dulu buat dia. Selesai dia enak, baru kita enak. Begitu ya. Nah, kasarnya, jadi gini, secara gamblangnya adalah kita nunggu dulu dia sampai dia selesai. Oh gitu. Sampai dia selesai, baru kita mau selesain. Kalau misalkan kita tanya mau selesai sekarang, mau selesai nanti, mau selesai gimana? Kalau saya tanya gitu. Kalau dipikir-pikir saya jadi bingung nih An, karena
penyelesaian itu bisa 1 menit, 2 menit, 1 jam. Nah, ini dia. Saya Sometimes pengen- orang suka lupa. Suka- All is here, ya. Ini masalahnya main game. Main game itu adalah mainan pikiran kita bermain seperti apa. Kalau kita melakukan sama istri hubungan gitu ya, pikiran kita nih bisa kita kontrol sebenarnya. Karena semua apapun itu jenis tindak tanduknya kita itu semua asalnya dari otak kita. Betul. Otak kita yang perintah. Betul. Jadi kalau kita bisa mengalihkan, insya Allah akan durasinya lebih panjang. Nah ini yang suka orang lupa gitu. Karena orang mau pikir, wah enaknya aja mau kelar cepet gitu. Nggak bisa, kita harus tunggu dulu istri kita. Nah dengan begitu kita bisa insya Allah memberikan kebahagiaan istri kita secara lebih maksimal, paling tidak mendekati maksimal untuk ke arah kepuasannya dia. Kontrol diri ini yang agak susah. Benar. Gimana caranya? Belajar. Caranya yang gampang diterapkan gitu loh. Ya misalkan kita lagi udah enak nih gitu. Misalkan kita alihin pikiran kita kemana dulu. Jadi dia bisa bertahan dalam artian belum nyelesain dulu sebelum dia selesai. Itu harus belajar. Itu harus belajar. Memang harus dipelajarin kalau ilmu itu. dari mana sih, An? Baca aja. Oh, cukup baca ya? Baca aja. Bukan karena pengalaman. Pengalaman masa jahiliyah ya. Tapi memang sebenarnya pengalaman itu pasti ada. Yang kedua juga memang kan kita dituntut untuk selalu belajar. Belajar itu secara keseluruhan, macam-macam hal yang kita lakuin dalam pelajaran itu yang tujuannya adalah untuk mencapai keluarga yang harmonis. Iya. Seperti itu ya. Salah satunya ya memang harus belajar begitu. Oke. Kita obrolkan dengan Fadlan untuk masalah seks edukasi. Itu cara yang Fadlan lakukan mungkin bisa menjadi. Insya Allah bisa semua kok. Insya Allah teman-teman yang lain yang pada dengerin YouTube channel ini, insya Allah akan bisa. Yang penting ada niat. Kita mau bahagiain istri kita. Dengan kita mau niat bahagiain istri kita, Allah catat tuh. Setelah itu baru usaha. Sip. Like ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Pokoknya setiap sesuatu yang baik insya Allah untuk bisa menjadi pelajaran diri kita, apalagi untuk mempertahankan rumah tangga kita. Dengerin deh ya pengalaman orang yang memang sudah insya Allah sudah bisa berhasil melakukan hal itu. Aduh, mudah-mudahan Om Didi bisa belajar. Om Didi bisa belajar pasti. Om Gurunya Didi. Om Didi sebenarnya. Sebenarnya gurunya Om Didi, cuma Om Didi merendah aja. Oh siap. Tapi kadang-kadang Om Didi ini perlu belajar juga sama Bismillah. Semua pasti bisa insya Allah. Insya Allah yang penting niat kita satu dulu, mau ngebahagiain pasangan kita. Amin. Anggaplah pasangan kita ini sebagai ratunya kita, dewinya kita, bidadarinya kita, tanpa kita harus mikirin orang-orang lain yang memang jadi akhirnya bikin distract kepada istri kita sampai kita akhirnya nggak sayang lagi sama istri kita. Nauzubillah, jangan sampai kayak gitu. Amin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat yang lain ya. Bye. Dah.